lagi nafal nikah. Dilanjutkan dengan kawin. Bahasanya nikah itu pakai surat. Kalau kawin pakai urat. Mengerti betul? Mengerti betul? Mengerti loh. Ya kok si Runtun ni nyawang kena. Si Runtun yang menadino. Pakallah hatimu meloduang. Rata-rata tak kelupa. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي جعل في السماء وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita akan mendengarkan nasihat perkawinan yang akan dibawakan oleh Bapak Profesor Dr. Andes Kiai Haji Abdul Hadis MPD. Dengan hormat kepada Bapak Prof, saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sepertinya untuk makan siang. Ulangi lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Berkaitan sedikit. Tadi ini secara langsung. Kalau di televisi bukan secara langsung. Saya ini penceramah Kompas TV. Mumpung secara langsung, dengarkan baik-baik. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan beragama Islam. Ayat ini diulang-ulangi setiap Jumat oleh khotib Jumat, karena ayat ini penting. Karena tidak sedikit saudara kita yang muslim dan muslimat mati dalam keadaan kafir. Contoh, duda. Duda itu kepanjangannya dulu ada. Janda datangnya duda. Sajadah satukan janda dan duda. Duda dilarang kawin oleh anaknya, cucunya, semua bisa diurusi, tapi ada satu tidak bisa diurusi, yaitu kebutuhan biologis. Lalu pergi ke jalan Nusantara. Tahu di jalan Nusantara?
mantan anggota DPRD, kenapa? Jalan Nusantara. Senja lewat, tapi tidak singa Pak. Enggak, bisa dilewat tapi jangan singa. Minum obat kuat, obat dosis, sementara mendarat, mati kena serangan jantung, mati kan. Wa qala inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah beserta seluruh para malaikatnya bersalawat kepada Rasulullah. Maka hai orang-orang yang beriman bersalawatlah kepada Rasulullah dengan mengucapkan salam kepada Rasulullah. Quran surah Al-Ahzab ayat 5. Jemaah pernikahan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mengingat waktu sudah mundur, ini kelemahan kita orang Indonesia. Susah on time, Pak. Saya 1 bulan di Jepang, semua tepat waktu. Jadwal penerbangan, jadwal kereta api, jadwal acara, jadwal kampus sama tepat waktu. Ini salah satu penyebab keterbelakangan Indonesia, susah tepat waktu. Apa itu nikah? Ada yayasan nikah, nasun kami bicara logi ya, ada naik. Padahal maksudnya di bicara logi, uang berada dalam lebih pandang. Makassar rasanya waktu gede, pandang diolong. Ada yayasan nikah, nikah itu pengucapan ijab kabul akad sebagai tanda sah pasutri, pasangan suami istri. Kalau orang ingin mengendarai motor di Makassar, pensi harus butuh SIM C. Kalau ingin mengendarai mobil butuh SIM B. Kalau ingin mengendarai mobil seperti Bintang Prima, Pipos, Cahaya Sorok butuh SIM B1. Suami juga butuh SIM. Anaknya sudah ijab kabul kan, sudah punya SIM. Apa itu SIM? Sudah isi mencium, sudah isi melaba, sudah isi apa? SIM itu Pak, sudah halal. Apa artinya kawin? Kawin mempertemukan warisan orang tua yang dulu haram hukumnya kalau dipertemukan kalau melalui pergaulan bebas. Tapi setelah ijab kabul, Anda sudah bisa bergaul bebas sekenanya karena sudah melakukan itu. Kalau sudah ijab kabul, hukumnya ibadah. Lolo ini apalan yang ibadah. Tapi kalau belum ijab kabul, haram. Jadi berubah status dari haram menjadi halal. Mengerti toh? Jangan sama sekali berbola bebas. Karena itu nasihatnya Gus Plus. Mudah-mudi zaman sekarang pergaulan bebas dan liar. Tiada lagi orang yang melarang, tapi sayang banyak hamil muda. Itu Gus Plus Pak menasihati kita dulu. Lama lagi menasihati. Mengapa berzina dilarang? Karena itu cara binatang. Mengapa berzina dilarang? Apa jawabannya Pak? Karena itu cara binatang. Mengapa semua yang enak-enak itu diharamkan? Kenapa semua yang asik-asik itu diharamkan? Jawabannya Pak. Itulah perangkap setan umpanya, dialah bermacam-macam kesenangan. Berikutnya pokok bahasa kedua, makin perlu kau nikah, dilanjutkan dengan kawin. Bahasanya nikah itu pakai surat, kalau kawin pakai urat. Mengerti betul? Mengerti betul? Mengerti loh. Akan bicara nanti, maksudnya yang bicara lagi. Apa tujuannya nikah? Yang pertama ingin mengikuti sunnahnya Rasulullah. An-nikahu sunnati, paman ragibati sunnati falaysa minni. Nikah itu sunnahku. Barang siapa yang tidak melaksanakan sunnahku, bukan umatku. Tidak melarang itu betul tapi nikah dulu. Bagaimana hukumnya bagi perempuan? Perempuan tidak mengikat, laki-laki mengikat. Tapi kalau perempuan mega dan melor ini
mereka datang ke na tolak-tolak terus gara-gara wampanai, gara-gara melo galung, melo bola, lalu menjadi gasturi. Apa yang dimaksud gasturi? Gadis tua Republik Indonesia. Akhirnya apa? Rasulullah mengingkari umatnya. Yang kedua, kenapa orang perlu nikah? Untuk menyalurkan kebutuhan biologis syahwat. Jadi kita setuju kayak lagunya mah. Apa susahnya jadi bujangan kemana-mana asalkan suka. Tak ada orang yang melarang. Cerita mati itu tenang hidupnya kemudahan Pak. Saya juga pernah punya anak tidak tenang hidup tuh. Tapi setelah aku dapat istri yang pertama, ini istri saya yang pertama, koma sekaligus istri terakhir dunia dan akhirat. Saya itu sayang sekali istri Pak. Berbeda dengan istri saya tidak sebut kalau bukan bisa jadi berbeda. Orang sepin. Jangan pernikahan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apalagi tujuan pernikahan yang kedua, yaitu untuk regenerasi. Bahasa Uinya regeneration, untuk melahirkan keturunan, cucu, cici dan sebagainya. Bayangkan Pak, kalau banyak hartanya orang, banyak kekayaannya baru tidak punya anak, siapa yang ambil? Pak Jabat. Berkelahilah pasal subagi yang cara bersaudara. Itu perlunya anak Pak. Yang ketiga, apalagi perlunya kita menikah? Untuk memperbanyak ibadah. Satu kali begitu dapat ibadah. Jadi kalau seperti pengganti, kalau kita 3 kali, 3 kali seperti minum obat 3 kali sehari, 3 kali dapat ibadah. Ada tuh itu hadis dari sini, tidak benar itu. Katanya kalau memberi nafkah batin kepada istri malam Jumat sama dengan membunuh 1000 Yahudi. Itu hadis palsu Pak. Hadis palsu. Tapi kalau memberi nafkah batin malam Jumat disunahkan seperti Rasulullah Muhammad SAW. Singkatnya kata, karena kami kita MC Mausel akan bahasa Indonesia Mausel ini akibat bola mata. Yang pokok anaknya, penyakit anaknya. Sudah tahu kan obatnya sebelum mana? Mau melahirkan anak profesor, mau melahirkan anak gubernur, mau melahirkan anak presiden. Pada ini doanya pada saat menanam, sebelum menanam, saat menanam dan sesudah menanam. Mengerti begitu Pak MC? Ada doanya. Alhamdulillah 3 anak saya, 3 anak kami. Kenapa saya lupa tadi dari saya menjadi kami? Karena itu anak lahir atas kerjasama istri saya. 3 anak kami jamaah yang dimuliakan oleh Allah SWT, semuanya jadi orang berkelas. Apa maksudnya berkelas? Ustaz Profesor? Yang pertama, 3 anak kami semua mahir bahasa Inggris. Kita di bahasa Inggris. Yang anak pertama sekarang S3 di Jepang. Bukan jurusan kecil-kecil, teknik komputer Pak. Tahu di Jepang Pak Jam? Jepang itu patung ayam belok kanan daya. Anak kedua saya, suami istri sudah ASN, aparatur sipil negara, disope, semua pintar bahasa Inggris. Yang ketiga, anak ketiga saya itu mahasiswa berprestasi juara 1 BNN jurusan psikologi. Jadi kalau ada sedikit-sedikit mengalami gangguan jiwa atau sedikit-sedikit mengalami gangguan jiwa, galau, datang ke rumah, konsultasi gratis, nanti pulang baru bayar. Jurusan psikologi Pak. Insya Allah besok lusa dengan ibunya berangkat ke Jakarta. Bahkan salah satu perusahaan besar namanya Astra. Itu berkat saat menanam. Oke. Egaran ngaji, dengan ini dia di egaran Pak pesan Ustaz ngaji. Dia kalau menanam, mengerti dia cuma menanam. Understand? Menanam. Ada doa ini. Doa menanam. Bahasa Indonesia benar? Ya Allah, jauhkanlah kami dari gangguan setan dan jauhkanlah benih atau anak yang kami yang datang pada kami dari gangguan setan. Terus doa saat menanam, sudah tahu saat menanam. Sesudah menanam sudah tahu. Ini yang penting. Satu minum bajanan, satu SKS yang 2 ini datang ke mana? Datang ke. Itu intinya mau melahirkan anak profesor, gubernur, presiden, penghafal Quran 30 juz, ulama, intinya di situ.
Yang terakhir. Terakhir betul nih, terakhir. Kandalah kau bukan terakhir. Yang terakhir. Pampasina tumanduan kahiro. Mega kogi kue. Mega kogi. Mega ramane kiro sepuluh dia kok ini nih kuncinya papasogi. Nah itu juga saya lakukan. Dia kok siruntur nih nyabang kena. Siruntur nyabang dalino. Bakal hatimu meloduan. Rata-rata tak keluar. Dia kok siruntur nih nyabang dalino. Mengerti nih tak? Nyabang dalino, surga dalino. Bakal kita. Woi anak, woi dia kuat. Karuniailah anak saya penghafal 30 juz. Insya Allah anaknya penghafal 30 juz. Ada cerita begitu ya? Ada cerita. Sudah kenikmatan. Istrinya bilang, berdoa dapat anak profesor. Tapi ini bapak kan nanti bilang dia ini tukang beca. Tukang beca betul. Mudah-mudahan. Intinya anak sekalian nasihat buat anak. Saya sudah berapa? Bro, sudah berapa tahun usia pernikahan kita? 33 tahun. Resepnya apa? Kunci kebahagiaan rumah tangga cuma intinya adalah saling pengertian, saling menghormati, saling menghargai dan memahami hak dan kewajiban. Hak istri kewajiban suami, dan hak istri kewajiban suami, kewajiban istri haknya suami. Itu intinya saling pengertian. Yang kedua, yang terakhir nih. Perempuan itu mudah sekali untuk masuk surga. 4 syaratnya: rajin berpuasa di bulan suci Ramadan, rajin sholat, menjaga kehormatan dan harta suaminya, serta mematuhi suami. Ini yang pokok. Dan yang paling terakhir, kunci kebahagiaan rumah tangga adalah saling berkasih sayang di antara suami istri. Allah berfirman, "Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum aswajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun." Salah satu tanda-tanda kebesaran Allah diciptakan istri-istri atau pasangan dari jenismu sendiri agar kamu merasa tentram, berkasih sayang di antara kamu. Sesungguhnya peristiwa nikah tanda-tanda kebesaran Allah. Mudah-mudahan tausiah yang singkat ini ada manfaatnya bagi diri saya, keluarga saya dan kepada yang sekalian. Mari kita doakan seluruh baik sebagai penutup dari tausiah saya. Ya Allah ya Tuhan kami, berkahilah pernikahan kedua mempelai yang sudah berstatus istri, pasutri, pasangan suami istri. Ya Allah berkahilah kepada seluruh jamaah yang hadir dalam acara resepsi atau pertemuan pernikahan, panjang umurnya dan mudahkan usainya serta dijauhkan dari berbagai macam musibah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang ingin mendengarkan ceramah saya belajar, silakan buka YouTube dengan akun Ustaz Abdul Hadi. Jangan lupa like and share dan subscribe. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selanjutnya kita akan mendengarkan sekampung sendiri sambutan. Dengan hormat saya mengundang Bapak Dr. Andes Haji Samsul Bahri Mampalupe. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ayahanda Dr. Haji Haryadi Ali MSI yang saya hormati, bersama Ibu Profesor Dr. Insinyur Haja Hayati Tahir MSI, Profesor Dr. Haja Mulyati Tahir, yang saya cintai dan saya banggakan, Adinda Profesor Dr. Haji Dr. Haji Abdul Hadis DPD
bersama Nyonya dalam hal ini Profesor Dr. Dr. Anda Haja Nurhayati MPD. Bapak Ibu, para tamu yang saya hormati, para rombongan pengantar mempelai perempuan dari Sudian yang saya hormati, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini, detik-detik ini kita masih sempat diberi nikmat, kita sempat diberi kesempatan sehingga kita bisa bersilaturahmi di tempat ini dalam rangka memenuhi acara pernikahan adik saya, Haji Haja Wismawati. Dalam hal ini Ananda Muhammad Ibra, sarjana arsitek, mendapatkan Astari Sos, sarjana komunikasi. Bapak Ibu yang saya hormati, izinkanlah, perkenankanlah saya mewakili Sahibul Baik menyampaikan ucapan terima kasih atas kedatangan Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu di tempat yang berbahagia ini, dan permohonan maaf yang setulus-tulusnya bila mana kedatangan Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu ada yang kurang menyenangkan, ada yang tidak sesuai dengan harapan, ada yang tidak harmonis. Sekali lagi mohon dimaafkan. Untuk menghargai waktu, saya ucapkan Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Alhamdulillah kita telah selesai melaksanakan proses lima parola.